Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati at-talabah, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Insyaallah سندخل درسا جديدا في المبحث الثاني ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى. وقد درسنا في الدرس الماضي تقريبا شهرين والنصف ما يتعلق بتعريف العقيدة، والآن ندخل في الباب الثاني تقسيما من هذه أركان العقيدة. Baik, santriwan dan santriwati yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah setengah semester kira-kira ya kita mempelajari mengenai apa itu akidah, apa itu tauhid. Ya, sekarang kita akan masuk ke bab kedua. Ya, mengenai al-imanu billah, iman kepada Allah taala. Karena sebelumnya kita mempelajari mengenai arkanul akidah. Ya, mengenai arkanul akidah atau arkanul iman, rukun-rukun iman secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan masing-masing dari rukun iman tersebut. Baik, nashuf atau nanzur ila al-kharitah adh-dhihniyah. Nah, jadi di sini dari pemetaan konsepnya ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, ma'nal imanu billah, majal imanu billah, samar iman billahi ta'ala. Yang pertama, makna, maksud dari iman pada Allah, majal, media ya, atau ruang lingkup iman pada Allah. Kemudian samarul imanu billah, ya, buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhid, pembukaan ayatnya insyaallah sudah masyhur ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhiril ayah. Baik, hada tasri'an alai yakun video tawilan. Jadi kita singkat saja, insyaallah dari kita sudah ada yang hafal mungkin ayatnya ya dan sudah paham mengenai ayat ini. Makanya tidak kita sebutkan semua supaya tidak memperpanjang durasi video. Ba'dan aqidah Rasul sallallahu alaihi wasallam sulhul Hudaybiyah. Jadi pembukaannya ini mengenai tentang sulhul Hudaybiyah, yang mengenai sulh Hudaybiyah ma'al musyrikin, bersama orang-orang musyrik, amsadis al-hijri, tahun ke-6 hijriah, waladzi kana min syuruti an idam aslama ahadun, yang mana di antara syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah, apabila seorang itu Islam ya, minal musyrikin, dari kalangan orang musyrik, wa dhahaba ila rasul, maksudnya di sini orang Mekah ya. Kalau ada misalnya setelah perjanjian orang Mekah yang beriman masuk Islam, ya, kemudian dia pergi ke Rasul ya, ke Madinah, raddahu ila qaumihi, maka ia harus dikembalikan ke kaum yang ada di Mekah. Wabil fi'l ba'da itmamis sulh, dan terjadi pada saat itu setelah sempurnanya sulh, perjanjian. Mubasyaratan, langsung, ja'a rajulun, datang seseorang, yadda'i Abu Jadal. Ini bukan Abu Jadal ya. Ini nih, ada di sini. Ini Abu Jandal. Abu Jandal ya, Jandal namanya, Abu Jandal. Ini sahabat yang mulia, Abu Jandal. Bukan Abu Janda yang sering kita dengar itu, bukan ya, Jandal. Yang benar itu Jandal. Ja'a rajulun yadda'i Abu Jandal, datanglah seorang laki-laki, yadda'i Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail bin Amr radhiyallahu anhu mengklaim, menyatakan, ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mu'linan an islamihi. Ya, beliau memberi kabar tentang Islamnya orang tadi. Falamma ra'ahu abuhu talaba min Rasul ayyaruddahu ila qaumihi. Maka ketika bapaknya orang tadi yang Islam, ya, sahabat yang Islam tadi, melihatnya, mengetahui bahwasanya ia Islam, bapaknya minta kepada Rasul untuk mengembalikannya kepada kaumnya. Wafa'an bisyuruti sulhil Hudaybiyah, menepati syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah. Fawafaqar Rasul ala al-fawr warad.
Maka Rasulullah SAW sepakat setuju alal for untuk segera waraddihi, ya segera mengembalikan, dan raddihi, dan untuk mengembalikan. Jadi al-for di sini maksudnya bersegera dan mengembalikannya ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala Abu Jandal, ya ma'syaral muslimin, kaifa aruddu ilal musyrikin, wahai kaum muslimin, bagaimana aruddu ilal musyrikin, ya aku kembalikan kepada kaum musyrikin, yuftinuni andini, mereka akan memberikan fitnah kepadaku, ya mereka akan memberikanku cobaan, andini, tentang agamaku. Fa akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bisyurutil ahad, ya tentang syarat-syarat perjanjian tadi, allazi akhadhahu ala nafsi, yang mana ia mengambil perjanjian tersebut dengan dirinya sendiri. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyepakati perjanjian tersebut. Wa ala wujibi wafai bihi, dan wajibnya menepati janji tersebut, mahma kanal amr, bagaimanapun keadaan atau kejadian pada saat itu. Wa qala lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, isbir wahtasib, bersabarlah dan berharaplah ganjaran dari Allah, ya ihtasib. Kalau dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya, jadi wahtasib fil amr, ihtisab masdarnya. Fa inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afin, sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan untukmu dan orang yang bersamamu minal mustad'afin, dari golongan orang-orang yang lemah itu, farajan, jalan keluar, ya makhrajan. Makhrajan juga artinya jalan keluar. Jadi pengulangan ini dengan kata yang berbeda, dia untuk mentakkid dalam bahasa Arab, ya. Wa innana qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan, dan sungguhnya kita qad aqadna telah menyepakati aqdan bainana wa bainal qaumi sulhan, ya menyepakati antara kita dan antara kaum, sulhan, ya perjanjian. Nah, jadi intinya di sini mengenai kewajiban kita untuk menyepakati dan menepati perjanjian-perjanjian yang sudah kita buat. Ya, kalau perjanjiannya A, ya harus ditepatin A. Kana hadza mithalan bayyinan ada wafa'ir Rasul. Ini adalah contoh yang jelas, ya tentang penunaian Rasul sallallahu alaihi wasallam atas janjinya, wa kalimatuhu mahma balagal amr, ya, dan juga tentang kalimatuhu, ya kalimatnya atau kesepakatannya, mahma balagal amr, bagaimanapun perkara yang akan terjadi, ya perkara yang sampai terjadi, balago sampai, al-amr perkara, maksudnya bagaimanapun perkara itu nanti sampai terjadi. Ya misalnya kaum muslimin yang dikembalikan ke kota Mekah, ya mungkin bisa jadi, ya muslim yang dikembalikan tadi akan ditindas oleh keluarganya supaya kembali ke agamanya yang dulu, ya tapi bagaimanapun perjanjian tetaplah perjanjian, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka berdua berangkat dikatakan apa? Isbir wahtasib, ya bersabarlah, ya karena yang mengantarkan nanti Abu Jandal. Min hadhil qissah fa'lam anna min sifati ahli iman annahum ra'un li amanatihim. Dan dari kisah ini kita harus tahu bahwasanya ini fa'lam, ya, tidak ada hamzanya, ini fa'lam, salah. Bahwasanya dari sifat ahlul iman itu ra'una li amanatihim, dia bisa memelihara yang namanya amanah, wa ahdihim, dan perjanjiannya. Li'annahu ta'ala qala wa la taqrabu malal yatimi inna billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddah, sampai mereka itu akil balik, ya bisa menata atau mengatur hartanya. Wa aufu bil ahdi,
Nah, ini ya intinya ya. Wa aufu bil ahdi, dan tunaikanlah janji-janji kalian. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya perjanjian itu akan dituntut. Famin hadhil qissah ilmun anna min thamaril iman billahi wa fa'ul had. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya samarul iman billah ya, bentuk dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wafa'ul ahad, menunaikan perjanjiannya. Jadi kalau kita punya janji sama teman ya, harus ditunaikan. Ya, kalau memang tidak mampu, minta ikhlas dari orang yang pernah kita janjiin. Seperti itu. Tentunya janjinya janji-janji yang baik saja. Taib, al-madda ra'isiyah, bahasan yang utama, al-imanu billahi ta'ala huwa akbarun ni'am. Iman kepada Allah Ta'ala adalah sebesar-besar atau nikmat yang paling besar. Allati yukrimullahu biha may yasha'u min ibadihi. Yang Allah Ta'ala muliakan dengannya siapa saja yang ia hendaki dari hamba-hambanya. Innahu akbar min ni'matil wujudi nafsiha. Sungguhnya itu adalah nikmat wujud, ya, nikmatil wujud nafsiha. Wa min kulli ma yata'allaqu bil wujud, dan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan wujud, seperti ni'am, rizki, dari nikmat-nikmat rizki, sehat, wal mata, dan kenikmatan. Nah, jadi makanya kalau dalam ceramah itu disebutkan apa? Yang masih memberikan kita nikmat, dua nikmat yang besar ya, nikmat iman dan nikmat Islam ya. Karena betul-betul kalau orang mati dalam keadaan tidak beriman, ya sudah, dia masuk dalam neraka, khalidan mukhaladan fiha abadan. Nah, kalau dia mati dalam keadaan beriman, walaupun dia memiliki iman yang sekecil jizarah ya dikatakan, maka dia tetap akan masuk surga, walaupun nantinya dia akan dibersihkan dulu di dalam neraka, tapi ada jaminan masuk surga. Makanya yang namanya kesyirikan betul-betul harus dicegah ya. Kita sebagai seorang muslim harus tahu hal-hal apa saja yang bisa membawa kita kepada kesyirikan, supaya apa? Supaya iman kita itu tidak batal. Kadang orang dalam dirinya merasa dirinya itu beriman, akan tetapi dia tidak sadar bahwasanya dia telah berbuat syirik. Taib. Al-fasl awal, makna al-imanu billah, makna iman kepada Allah. Jadi pendek saja, al-imanu billah huwa al-i'tiqad al-jazim, ya, keyakinan yang harus biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Ya, keyakinan yang wajib, yang harus biwujudihi, dengan atau tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rububiyatihi, dan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uluhiyatihi, dan penyembahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini kewajiban kita hanya menyembah kepada Allah. Wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Ya, jadi yang harus kita keyakinin adalah wujudnya Allah, ketuhanannya Allah, ya, ibadah hanya kepada Allah. Ya, kemudian Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya tafsilnya, penjelasannya. Al-faslu tsani, majalul iman billah. Al-imanu billah tadamman thalatha umur. Al-amru al-awwal al-imanu biwujudillah. Ya, jadi iman kepada Allah itu terdiri dari 3 perkara. Nah, sekarang masuk ke dalam majal imanu billah. Ya, iman terdiri dari 3 perkara. Al-amrul awal al-imanu biwujudillah. Iman kepada wujudnya Allah. Ya, maksudnya iman dengan adanya Allah. Al-imanu bisyai'in yatarattab alaihi anna hadha syai'un mawjud. Percaya kepada sesuatu, yatarattab alaihi, maka terdiri atasnya anna hadha syai'un mawjud, bahwasanya ini adalah sesuatu yang ada. Wa yatasawwar an yu'mina bi syai'in la wujuda lahu. Maka tidak ada tasawwur,
ya gambaran an yu'mina, seseorang itu beriman kepada sesuatu yang tidak ada wujud baginya. Ya, hatta jin sekalipun, walaupun kita tidak lihat, dia itu ada wujudnya, malaikat, ya seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas menciptakan dan mengatur apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Wujudullah ma'lum minad din bid darurah. Ya, wujudnya Allah ini diketahui, ya maklum, ya maksudnya pengetahuan minad din dari agama bid darurah, yang penting. Ya, maksudnya yang penting di sini semua orang yang beragama, ya yang beragama pasti tahu tentang wujudnya Allah, ya, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa amrun fitri, dan ia adalah amrun fitri, perkara yang lahiriah. Fa inna kulla makhluqin qad fatara 'ala al-imani bi khaliqihi. Maka sungguhnya setiap ciptaan itu telah diberikan fitrah, yang telah diberikan sifat lahiriah alal iman, untuk beriman bi khaliqihi, kepada penciptanya, min ghairi tafkir atau ta'lim, tanpa melalui pemikiran atau pembelajaran. Al muslim kana awil musyrikun, seorang muslim ataukah itu seorang yang musyrik, seperti yang saya jelaskan tadi. Al adillah ada wujudillah, dalil-dalil mengenai wujudnya Allah. Yang pertama adalah dalil fitrah, ya, dalil fitrah, dalil secara lahiriah. Fa inna kulla makhluk kulla makhlukin qad fatara 'ala al-imani bi khaliqihi min ghairi tafkir wa ta'lim. Setiap makhluk hidup ini telah diberikan fitrah 'alal iman, ya, telah diberikan sifat lahiriah 'alal iman, ya, untuk beriman bi khaliqihi, kepada penciptanya, min ghairi tafkir, tanpa melalui pemikiran, wa ta'lim, dan pembelajaran. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, jadi ayat ini bercerita tentang bagaimana keadaan ruh sebelum masuk ke dalam rahim ibu, ya kan. Setelah masuk dalam rahim ibu, ruh akan bercampur dengan jasad, muncullah seorang manusia. Nah, sebelum menjadi manusia, ruh ini sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya, ya, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Islam adalah agamaku, dan lain sebagainya. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yulad al fitrah. Tidaklah seorang yang dilahirkan itu, yang maulud, illa yulad, kecuali dilahirkan al fitrah, dalam keadaan fitrah. Ya, maksudnya fitrah ini dalam keadaan yakin bahwasanya Allah yang menciptakan dia, bahwasanya Allah semata yang menciptakan dia. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, aw yunassiranihi, menjadikan dia menjadi seorang Nasara, Kristen, aw yumajjisanihi, atau menjadikan seorang Majusi, penyembah api. Nah, itu mengenai dalil fitrah. Ya, dalil fitrah, dalil lahiriah. Kalau dikatakan apa dalilnya, disebutkan kullu mauludin yulad 'alal fitrah wa anna kulla makhluk qad fatara 'alal iman bi khaliqihi min ghairi tafkir wa ta'lim. Jadi yang ada di depan ininya, ya, yang ada di depan hitamnya ini. Ini dalil fitrah ini kira-kira bisa dikatakan dalil pemikiran. Kemudian yang kedua, dalil akal ala wujudillah. Nah, dalil akal kurang lebih seperti dalil fitrah juga. Ini lebih ke pemikiran, ya, lebih cenderung ke pemikiran. Betul. Annal makhluqat la yumkin an tujad nafsaha, tujidu nafsaha. Seluruh makhluk hidup itu tidak mungkin menciptakan dirinya. Fala budda min khaliq, maka harus ada pencipta, awjadah, yang menciptakannya. Waqad zakara Allah Ta'ala hadzal dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surat At-Tur. Allah Ta'ala sudah menyebutkan dalil akal ini, wal burhan, dan burhan, ya, pemikiran, al-qat'i, yang terbatas, fi surat At-Tur, dalam surat At-Tur. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Akan tetapi mereka tidak yakin.
ya kan? Nah, jadi di sini ayatnya bercerita tentang orang-orang yang mengklaim bahwasanya nenek moyang mereka menciptakan langit dan bumi. Ketika ditanya, apakah mereka yakin? Bala yakin. Mereka tidak yakin. Ya, orang-orang musyrik. Kemudian dalilun naqli ya. Dalil naqli jelas dalil maja'a bihil Quran, yang datang dari Al-Quran atau sunnah. Qul aghairallah abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ya, ini intinya. Katakanlah, apakah ghairallahi abghi, selain Allah, abghi rabban, aku menginginkan seorang Rabb atau Tuhan, wa huwa rabbu kulli syai', dan ia adalah Rabb segala sesuatu. Ya, jadi Allah Ta'ala menyuruh nabinya untuk menantang orang-orang musyrik. Apakah ya mereka mau memiliki Tuhan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Surat Al-An'am ayat 164. Kemudian sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, surat Fussilat. Istadallatil al-ayah bi makhluqat ala wujudil al-khaliq. Bahkan dalam ayat lain disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu mengatakan wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wa in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepadanya wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna, mereka akan berkata Allah. Allah yang menciptakan mereka. Akan tetapi mereka berbuat syirik dengan menyembah berhala. Insyaallah akan dijelaskan dalam pemahaman tauhid rububiyah uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah wa uluhiyah. Baik, ila huna la'anakum fahimun. Ila huna la innakum istifsarat awil as'ilah falyatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.